Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safruddin Alayubi di channel Mas Fudin. Di video kali ini teman-teman saya ingin menceritakan suatu pengalaman dari Kang Nur. Beliau minggu-minggu kemarin itu email berbagi untuk cerita gitu kan, dan ingin ceritanya itu diceritakan di video ini atau di channel Mas Fudin ini gitu kan. Baiklah teman-teman, sebelum memasuki ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapat video-video terbaru dari saya. Kejadiannya itu di tahun 2001. Pada saat itu Kang Nur ini bersama temannya namanya Kang Jamal. Mereka itu kerja di daerah Jakarta dan mereka pun tetanggaan, rumahnya di daerah Bogor, tepatnya itu daerah Bogornya Luwiliang Raja Singa, yang tentunya pasti ngelewatin jalanan yang namanya kelapa sawit. Nah, saat itu Kang Nur dan Kang Jamal ini berencana untuk pulang bareng gitu kan, pulang bareng ke kampung karena kan ya tetanggaan, nggak jauh lah gitu kan, cuman selang berapa rumah. Akhirnya mereka pun memutuskan setelah pulang kerja itu untuk langsung pulang ke Bogor. Nah, pada saat pulang itu sekitaran kurang lebih jam setengah tujuan gitu kan, dari Jakarta itu. Dalam perbincangan antara Kang Nur dan Kang Jamal itu memutuskan untuk pulang. Inilah selepas Isya kita bisa istirahat dulu kan, tadi capek banget kerjaan banyak katanya, kata Kang Jamal. Akhirnya Kang Nur juga mengiyakan, oke lah nanti habis Isya ya ketemuan. Akhirnya singkat cerita, tepatnya itu jam 8 malam, Kang Nur sama Kang Jamal itu udah bersiap-siap. Mereka itu berboncengan dengan sepeda motor satu gitu kan. Sebenarnya Kang Jamal pun ada motor tapi pengen boncengan gitu kan. Akhirnya dalam perjalanan itu ya aman-aman saja gitu kan, nggak ada kejadian apa-apa atau kendala-kendala di motor pun nggak ada, biasa seperti biasa. Sampai-sampai mereka pun sempat istirahat sejenak di warung, cuman sekedar untuk ngopi dan ngerokok, karena kan dari pagi sampai sekitaran jam 7 itu ya mereka bekerja gitu kan, lelah. Biasanya kan mereka kan istirahat di kontrakan. Nah, karena besokannya libur dan di kampungnya juga kebetulan lagi ada acara, maka pulang gitu kan. Nah, sesudah memasuki area Bogor, tepatnya di daerah Kelapa Sawit, sebelumnya juga Kang Nur dan Kang Jamal ini ngedengar bahwa daerah di Kelapa Sawit itu ya kalau malam itu udah jarang banget gitu kan, kendaraan yang lewat ke situ. Ada sih ada, tapi kebanyakan ngebut gitu kan, karena sering terjadi yang namanya penampakan atau sering dilihat dari warga-warga yang melintas itu sering melihat makhluk-makhluk yang kasat mata. Di sepanjang perjalanan itu Kang Jamal dan Kang Nur ini selalu ngobrol
Aduh, ini nanti lewat kelapa sawit gimana nih? Ah, biasa aja. Lagi juga masih sore. Ya kebetulan di saat itu aku udah nunggu jam setengah 10 malam gitu kan. Pasti masih ramai. Padahal daerah kelapa sawit itu ya udah sepi. Lumayan sepi, apalagi udah jam 12-an. Itu jarang banget warga-warga situ untuk lewat gitu kan. Karena banyak kejadian-kejadian gitu kan. Apalagi sering ada kecelakaan juga di situ. Ketika udah memasuki area Parung, Kang Nur dan Kang Jamal ini kebetulan lapar dan mampir dulu ke warung, istilahnya warung Indomie gitu kan, dan buat ngangetin perut biar nggak masuk angin. Nggak berasa setelah di warung Indomie itu, setelah makan terus baru ngobrol-ngobrol, nggak kerasa itu waktu udah nunjukin sekitaran jam 11-an lewat. Pas Kang Nur lihat jam, ah ini udah jam 11 nih gitu. Ya nanti ke malam malah, ya udah apalagi kita nanti lewat situ, lewat kelapa sawit. Ah itu mah kebetulan aja, kata Kang. Maaf ya teman-teman, agak sedikit serah gitu kan. Akhirnya mereka tuh bergegas untuk berangkat lagi melanjutin perjalanannya untuk daerah Luiliang Jasina gitu kan. Setelah memasuki di area kelapa sawit, ya kiri kanannya itu kebanyakan ya pohon sawit gitulah. Ketika sekitar jam setengah 12 itu emang kondisi jalan saat itu emang lagi sepi-sepinya, cuman kendaraan Kang Nur dan Kang Jamal aja gitu yang melintas. Sampai-sampai yang bonceng itu Kang Jamal lirik kiri kanan gitu kan, karena kondisinya lumayan agak gelap lah, karena pemukiman warga juga penuh jarang-jarang dan agak jauh gitu kan dari sisi jalan itu. Ketika lagi jalan, Kang Jamal itu bilang, kan terlalu kenceng-kenceng lah bawa motornya, santai aja. Takutnya ini kita nggak tahu kan jalannya gini, ngeri. Oke, kata Kang Nur. Ya lagi jalan, mereka pun sempat ngedengar suara seperti suara apa ya, burung hantu gitu kan, ngedengar. Dan mulai mereka pun ngerasa bulu kuduknya merinding, punya firasat, aduh nggak bener nih, merinding gini kenapa ya, laut sini Pak kok merinding, akan biasanya enggak. Akhirnya si Kang Nur ini bilang, udahlah biasa aja udah. Suara burung itu ya terdengar jelas gitu sepanjang perjalanan mereka itu. Nah ketika dapat di jalanan yang istilahnya agak gimana ya, agak emang gelap banget, Kang Jamal melihat di sisi kiri itu seperti ada sosok putih di balik pohon sawit itu. Dilihat sampai Kang Jamal itu kaget dan motor pun agak goyang gitu kan, karena pergerakan dari Kang Jamal ini, sempat terkejut. Sampai-sampai si Kang Nur ini, aduh apaan sih, yang bener dong, ngantuk kamu. Enggak lihat itu, lihat nggak tadi di sebelah kiri dekat pohon, enggak ngelihat apa-apa.
udahlah, jangan jangan aneh-aneh, kata Kang Nur. Akhirnya jalan lagi. Enggak lama sosok itu ada di sebelah kanan, tepat banget di jalan. Sampai-sampai mereka pun ngelihat dengan jelas gitu kan, sosok perempuan yang rambutnya acak-acakan dengan memakai baju putih di pinggiran jalan. Sampai berhenti, aduh, apaan itu ya depan, mana, katakan Jamal. Ya kurang lebih jarak sekitaran 5 atau 6 meteran lah. Situ tersorot karena sorotan lampu dari motor kan. Nah pas kesorot, ini loh, liatin lampu deh, tuh, putih. Sampai Kang Jamal pun bilang, itu yang tadi gua lihat tadi di sana, yang gua bilang yang di pohon, di bawah pohon itu, yang masa sih, beneran. Terus gimana nih, balik lagi aja yuk, tanggung udah nyampe sini, orang paling berapa, nah, cuman sejam lagi ke sana gitu, ke rumah, masa iya balik lagi. Udahlah, kita doa aja lah, baca bacaan sebisa kita. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk jalan dan menghiraukan sosok itu. Ketika tepat tepat banget di samping sosok itu pun tertawa seperti itu. Sampai mereka pun ketakutan dan mengegas motor gitu, agak cepat. Sampai ketakutan, ya Kang Nur ini ngeliat di spion gitu kan, arah ke belakang. Sosok itu ya masih di situ dengan ciri khas ketawanya gitu. Ya bisa dibilang kuntilanak gitu kan. Ketika si Kang Nur dan Kang Jamal ini panik gitu kan, sambil ngeliatin di spion, nggak lama motor mereka tuh kayak nabrak, seperti apa, kayak polisi tidur. Tapi itu bukan polisi tidur gitu, seperti kejlukan gitu kan. Nggak taunya mereka itu ngelindes sosok sosok pocong yang lagi di jalan. Sampailah mereka pun, motornya pun jatuh, dan mereka berdua pun jatuh, dan sempat noleh ke belakang. Itu apa yang ditabrak tuh seperti sosok pocong gitu kan, pakai kain kafan itu kan, dengan pocongan di atas kepala. Mereka ketakutan sampai ngangkat motor pun. Mereka sendiri, ayo buruan 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 lah, takut gitu, kata Kang Jamal. Ya ini lagi ngangkat motor dulu aja, cepet bantuin. Pas nengok lagi ke belakang, itu nggak ada. Tiba-tiba sosok pocong itu yang tadi di jalannya ke tabrak itu nggak hilang gitu. Nggak ada. Nah ketika itu nggak ada, makinlah mereka pun ngerasa seperti dibayang-bayangi makhluk-makhluk yang ada di situ, penampakan. Akhirnya motor pun disela lagi. Beberapa kali saking paniknya, mereka pun lupa untuk stop kontak lagi gitu. Kok nggak nyala-nyala ya, kenapa? Duh, motor kamu mogok kali ini. Enggak pernah mogok motor gua, katanya. Pas dilihat, oh ini kok stop kontaknya belum saya onin. Dari stop kontak, motor pun nyala. Setelah disela, akhirnya mereka pun memutusin untuk jalan lagi. Ketika mereka baru pengen jalan berapa meter,
Mereka pun melihat sosok kuntilanak itu terbang pas di atas kepala mereka gitu, mendahului, sembari sembari ketawa gitu, seperti itu. Seperti itu. Sampai Kang Nur ini ngerem ngedadak lagi karena sosok kuntilanak itu ada arah ke depan, seperti ngikutin terus. Pas seperti itu ternyata sosok kuntilanak itu sekarang nungguin mereka itu di depan. Gimana nih, dia di depan, aduh habis nih kita, udah balik lagi aja Kang lah, balik lagi aja. Akhirnya mereka pun putar balik. Ketika putar balik pun mereka menemui lagi yang namanya sosok pocong yang kelindes sama mereka, tiba-tiba berdiri di tengah. Dari jarak sekitar 2 meteran itu pocong itu loncat-loncat arah ke mereka ketika mereka putar balik kendaraan motornya, karena di depan itu ada sosok kuntilanak. Sampai mereka pun bingung mau harus kemana. Nah, ketika itu mereka pun panik, mau gimana nih, gimana, sembari badannya gemeteran gitu kan, dua-duanya. Ya entah itu Kang Jamal, entah itu Kang Nur, mereka pun menggigil ketakutan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk arah ke pocong aja, arah untuk balik lagi. Ketika mereka pengen jalan, nggak tahu kenapa tiba-tiba sosok-sosok kayak pocong yang lain itu berjejer di jalan itu, nutupin jalan mereka. Oh makin banyak, terus udah jangan balik lagi. Akhirnya putar balik lagi dan melihat di depan itu sosok kuntilanak itu udah nggak ada. Akhirnya jalan lah, ngebut. Setelah ngebut, mereka pun memasuki jalur itu tuh benar-benar saat itu sepi banget. Sampai-sampailah mereka pun selalu teringat atau terbayang-bayang dengan penampakan yang terjadi tadi. Gak terasa mereka pun masuk ke pemukiman warga, dan karena dari jalan situ itu nggak jauh untuk ke rumah mereka. Pas udah masukin perkampungannya Kang Nur, Jamal, di situ sudah banyak orang gitu kan. Sampai-sampai kaget karena mereka tuh bawa motor sembari ngebut gitu. Pas sampai di situ, ngapain sih ngebut katanya. Oh si Nur sama si Jamal, kenapa? Tadi di kelapa sawit digangguin apa? Lagian jam-jam segini berani-beraninya lewat situ. Ya habis dari pulang kerja tadi. Enggak, hidungnya agak tersumbat. Izin minum dulu ya teman-teman. Alhamdulillah. Ketika Kang Nur dan Kang Jamal ini ditanya sama warga-warga yang deket situ, yang kenal gitu, Kang Jamal dan Kang Nur pun menceritakan kejadian tadi ketemu di daerah pas kelapa sawit situ. Menceritakan, nah, ada salah satu warga itu bilang
Nah, baru juga kemarinan itu ada kecelakaan di situ. Nah, pantas aja mungkin di situ balik. Emang banyak. Aduh, mukanya Kang Nur sama Kang Jamal itu bener-bener muka ketakutan banget, sampai-sampai ngomong pun terbantah-bantah gitu, kepada warga yang lain itu. Ya udah pulang dulu lah, pulang. Istirahat, capek. Akhirnya sampailah di rumah. Setelah sampai di rumah, Kang Nur itu mendengar suara tangisan. Karena rumahnya Kang Nur itu sebelah kirinya ada seperti pohon nangka gitu. Di situ ngedenger suara yang namanya perempuan yang lagi nangis. Suara yang bener-bener jelas banget, sampai-sampai Kang Nur pun noleh ke belakang itu nggak melihat apa-apa. Ya lagi ketakutan, tambah lagi ngedenger suara itu. Sembari gedung-gedung rumah pun, mak, mak, pak, bukain pintu. Sembari teriak-teriak gitu kan, saking panik gitu. Karena udah jamnya malam, sekitaran jam setengah satu lah, setengah satu. Akhirnya Kang Nur ini, karena suara itu nggak berhenti-berhenti, tangisan suara perempuan itu nggak berhenti-berhenti, akhirnya Kang Nur itu melihat dari sekelilingan sekitar itu nggak ada. Ketika Kang Nur itu ngelihat ke pohon nangka, ternyata kunti yang tadi ketemu di jalan di kelapa sawit itu ngikutin sampai situ. Semakin lah takutan. Akhirnya nggak lama bapaknya Kang Nur ini ngebukain gitu. Naon atuh rusuh teuing cen. Pak, 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 ada setan pak, ada kuntilanak pak. Kuntilanak anak naon gitu. Lagian balik malam-malam katanya. Orang lagi istirahat. Mana tuh, itu apa itu pak, di pohon nangka pak. Akhirnya bapaknya pun ngecek, nggak ada apa-apa, dan nggak ngedengar suara nangis. Orang nggak ada, kamu tuh ada aja, kamu sana cuci muka terus tidur. Akhirnya tidur sampai keesokan paginya. Teman-teman, Kang Nur ini sakit, demam tinggi, karena saking dari semalaman itu ditakutin atau ditampakin sosok pocong dan kuntilanak. Akhirnya sakit seperti kayak kesambet lah kalau bahasa dari sana itu. Akhirnya si Kang Jamal itu pun nelpon, tapi nggak diangkat. Yang ngangkat itu ibunya Kang Nur. Halo Nur. Tapi Kang Nur itu nggak ngejawab, yang jawab itu ngomong, ibunya, bu, Nurnya mana? Nggak tahu tuh, pulang dari semalam tahu-tahu dia di kamar, badannya panas, sakit. Dia meriang. Oh ya udah bu, nanti Jamal ke situ. Akhirnya si Kang Jamal itu ke rumahnya Kang Nur, dan ibunya itu nanya, emang semalam pulangnya bareng bu katanya. Terus kamu juga mukanya agak pucat gitu, emang kenapa sih kok tiba-tiba si Nur sakit? Akhirnya si Kang Jamal itu menceritakan kepada ibunya. Gak lah, sebelum Kang Jamal lagi mau cerita, nggak lama di pintu itu bapaknya Kang Nur itu datang gitu kan. Akhirnya ngobrol lah mereka bertiga. Semalam pasti kelapa sawit katanya, jalan kelapa sawit,
daerah kelapa sawit itu mereka itu ngelihat sosok kuntilanak sama pocong yang nadang di jalan, sampai-sampai ketakutan. Akhirnya bapaknya tuh pantesan semalam tuh gedok-gedok pintu gitu, terus katanya diikutin tuh ada di pohon nangka, katanya. Saya cek nggak ada. Nggak lama kedenger dari kamarnya Kang Nur itu apa, teriak-teriak minta ampun, ampun, jangan ganggu, jangan ganggu, seperti itu. Karena mungkin ketika Kang Jamal dan ngobrol dengan orang tuanya Kang Nur itu pas kebangun mau keluar ngelihat sosok kuntilanak itu ada di kamar Kang Nur. Kang Nur mau bangun sampai nggak bisa karena sosok itu tepat banget di pintu lagi melototin Kang Nur, sampai Kang Nur pun ketakutan banget. Akhirnya pas mak bapaknya masuk dan Kang Jamal masuk di kamarnya itu, Kang Nur itu ya lagi cuman kayak gini aja tutupan selimut, takut. Akhirnya nggak lama kemudian dibawalah ke klinik gitu kan untuk diperiksa sakitnya, tapi dokter itu cuman ngasih untuk penurun demam doang. Wah, ini mah cuman kecapean. Nggak lama dari klinik akhirnya pulang ke rumahnya Kang Nur lagi. Tiba-tiba Kang Nur tuh terdiam, sampai dipanggil-panggil pun nggak nengok, cuma hanya melotot diem. Ketika diem, si Kang Jamal itu nepuk-nepuk pipinya, sadar sadar. Cuman Kang Nur itu cuma melotot aja. Ketika melotot tiba-tiba nangis seperti, sampai Kang Jamal pun berpikiran, aduh kerasukan nih Pak, si Nur kerasukan Pak. Akhirnya bapaknya tuh buru-buru ke tangga depan karena di situ ada seorang ustadz gitu kan, minta tolong. Ketika bapaknya Kang Nur itu bawa Pak Ustadz masuk ke rumah, si Kang Nur ini pas dibuka bajunya itu banyak luka gitu, kayak luka jatuh pas itu. Karena posisi itu juga mereka pun di malam itu pun jatuh, tapi Kang Jamal nggak apa-apa, cuma lecet dikit. Sedangkan Kang Nur itu baretnya itu panjang-panjang. Nah, pas ketika Pak Ustadz ngelihat Kang Nur, ya maka tempelan cah Pak, di mana emang ibu budak teh? Itu katanya mah dari sini, dari Jakarta tuh malam pulang katanya, pas di daerah Kelapa Sawit ngelihat pocong sama kuntilanak lihat ngadang mereka gini-gini. Terus pas udah nyampe rumah, nah si Nur itu ngelihat si kuntilanak itu ada di pohon nangka lagi nangis katanya. Pas saya cek sih nggak ada, aduh nggak beres. Itu Pak Ustadz itu ngebaca-baca doa, sembari ngebaca doa, ya ya Kang Nur yang dirasuki oleh makhluk itu tiba-tiba ketawa. Sembari ketawa. Akhirnya Pak Ustadz itu nanya, kamu siapa? Ya makhluk itu cuma ketawa aja yang udah menguasai raganya Kang Nur itu. Kamu siapa? Tapi dari suaranya yang merasuk itu di tubuhnya Kang Nur itu suaranya seperti perempuan.
Pas dia sosok itu ngomong, dia tuh pun minta dianterin ke daerah kelapa sawit, di mana dia itu korban kecelakaan di situ, yang lengannya itu atau jarinya itu putus dan nggak sempat ketemu di situ. Minta dicariin, atau dicariinnya gimana, susah neng Kunti, kata Pak Ustadz sembari dibecandai. Akhirnya pun ngeberontak menyerang Pak Ustadz. Si makhluk ini menyerang Pak Ustadz dengan sigap. Pak Ustadz itu menahan, dan Kang Jamal pun dan bapaknya Kang Nur itu nahan untuk. Akhirnya dipaksa, udah macem-macem ini mah. Akhirnya dibacain lagi doa, ayat kursi, dan juga doa-doa Pak Ustadz, nggak tahu doanya apa. Diangkat dari ubun-ubunnya itu, dipaksa untuk keluar. Nah, akhirnya keluar. Ketika makhluk itu keluar, Kang Nur itu tiba-tiba langsung terjatuh di tempat tidur, dan nggak lama kemudian itu siuman sadar. Ketika siuman itu kaget karena di situ ada Jamal, terus Pak Ustadz, bapaknya dan ibunya. Ngapain di sini? Kaget. Udah nggak apa-apa. Ini minum dulu. Kenapa emang saya? Kenapa? Enggak kenapa-napa, minum aja dulu. Akhirnya minum, baru diceritain lah sama Pak Ustadz. Akhirnya Kang Nur itu menceritakan juga tentang kejadian semalam itu, gini. Oh, ya udah kalau gitu mah hati-hati lagi, banyak-banyak doa kalau bepergian ya Pak Ustadz. Sampai Kang Jamal dan Kang Nur itu udah aktivitas seperti biasa lagi, pulang lagi ke Jakarta. Di situ mereka pun melakukan kegiatannya apa yang setiap harinya, dari pagi kerja, pulangnya sore atau jam tujuan gitu. Sampai di situ gangguan itu cuman sebatas pas waktu mereka pulang, sama pas mereka libur di sana. Setelah itu ada Pak Ustadz dan menghilangkan efek-efek negatif itu. Itulah teman-teman sedikit kisah nyata atau cerita dari Kang Jamal dan Kang Nur yang mengalami kejadian ketika memasuki daerah kelapa sawit yang tujuannya itu Luiliang ke daerah Luiliang Jasinga ya. Semoga buat Kang Nur dan Kang Jamal selalu sehat-sehat, dan terima kasih untuk berbagi ceritanya, dan terima kasih udah email saya untuk diceritakan ulang tentang kejadian kisah nyatanya dari Kang Jamal dan Kang Nur gitu kan. Semoga kalian selalu sehat, amin ya Allah. Akhirnya teman-teman, sampai di situ cerita dari Kang Jamal dan Kang Nur. Saya Safruddin Alayubi, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.